Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar materi IPS tentang ASEAN. Tetapi sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama, doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita langsung belajar materi IPS. Buka halaman 8. Halaman 8 itu tertera negara-negara, gambar-gambar negara. Kalau tadi Kumar mengatakan hari ini kita bahas ASEAN, maka ASEAN itu apa, Bu? ASEAN adalah organisasi atau perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi negara-negara di Asia Tenggara itu membentuk suatu organisasi yang namanya ASEAN. Nah, berapa banyak, Bu, anggota negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Negara-negara di Asia Tenggara jumlahnya ada 10, yaitu ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Ini adalah negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Tetapi dari 5 negara ini tentu ada negara yang membentuk atau membuat suatu organisasi tadi yang namanya ASEAN. Nah, siapa saja, Bu? Negara mana saja yang pendiri daripada ASEAN? Pendiri ASEAN adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, kemudian ada Filipina, dan ada Thailand. Jadi 5 negara inilah sebagai pendiri ASEAN. Saya ulangi, ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Kapan, Bu, ASEAN didirikan? ASEAN didirikan tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1900. Berapa, anak? Di situ tertera berapa? 67. Jadi ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967. Nih. Di mana? Nah, di Bangkok. Jadi penandatanganan organisasi ASEAN itu di Bangkok, tepatnya tanggal 8 Agustus 1967. Berapa pendirinya? 5. Ibu tadi katanya 10, iya. Yang 5 adalah menyusul. Dia bergabungnya menyusul. Yang menyusul pertama kali adalah Brunei Darussalam sebagai anggota ke-6. Kemudian Vietnam anggota ke-7, Laos dan Myanmar yang bersamaan ini bergabungnya, dan yang terakhir adalah Kamboja. Jadi Kamboja adalah anggota yang ke-10. Dia menjadi anggota ASEAN yang ke-10. Jadi jumlahnya ada 10 negara. Kita kembali ke halaman 8. Kamu perhatikan. Nah, Indonesia. Nah, Indonesia ini yang berwarna kuning, yang begitu luas, yang terdiri banyak pulau, sehingga Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Banyak pulau, negara kepulauan.
Filipina juga sama, juga mempunyai banyak pulau, sehingga Filipina pun sebagai negara kepulauan. Ditambah Malaysia ini ada 2 pulau, dia mempunyai 2 pulau di Sabah dan Sarawak. Jadi Malaysia juga termasuk negara kepulauan. Lainnya adalah termasuk daerah negara-negara yang termasuk di Semenanjung nantinya. Ya. Perhatikan Indonesia yang mempunyai banyak pulau, terluas di Asia Tenggara. Itu adalah untuk Indonesia. Perhatikan Singapura. Singapura ini pulaunya kecil, tetapi termasuk negara maju. Ya. Jadi Singapura adalah negara terkecil di Asia Tenggara, terluasnya adalah Indonesia. Kita lihat lagi Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini posisinya letaknya ada di wilayah ini yang berdempetan dengan Malaysia, juga bertetangga dengan Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan sebelah utara. Itu adalah Brunei Darussalam. Di negara ini juga kategori negara maju dengan pendapatan tertinggi. Bayarnya paling besar. Itu untuk wilayah Brunei Darussalam. Kemudian kita lihat Laos. Laos ini adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai pantai. Dia tidak punya pantai. Dia dikepung oleh 5 negara, 5 daratan. Makanya Laos mendapat julukan The Landlocked Country, artinya negara-negara yang tidak mempunyai pantai atau terkepung oleh 5 negara. Itu adalah Laos. Kita lihat Thailand. Thailand berwarna hijau. Thailand ini adalah satu-satunya negara di wilayah Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh penjajah. Jadi dia tidak pernah dijajah oleh penjajah. Kalau yang 9 semuanya pernah dijajah. Lebih-lebih Indonesia sampai berabad-abad tahun dijajah oleh penjajah. Nah, karena Thailand ini tidak pernah dijajah oleh penjajah, maka Thailand mendapat sebutan sebagai negeri gajah putih. Ya. Negeri gajah putih adalah sebutan untuk negara Thailand. Ya. Itu adalah sekilas daripada negara-negara di Asia Tenggara. Ya. Kita lanjut, yaitu bagaimana kehidupan daripada masyarakat di Asia Tenggara. Ya. Misalnya Brunei Darussalam. Bagaimana kehidupan sosial budayanya? Misalnya ini Brunei Darussalam ini budaya Bruneinya banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Ini kemudian nanti cari lagi paling tidak 1 negara 3 kalimat. Ya, 1 negara 3 kalimat. Kemudian dilanjut Malaysia. Bagaimana Malaysianya? Ya, dilanjut Filipina. Ya. Anak-anak jangan terpaku pada buku ini, tetapi anak-anak bisa melihat di buku-buku lain sebagai penunjang. Bisa kok lihat di Google, itu materinya juga ada. Itu bisa anak-anak sebagai penunjangnya, sehingga anak-anak ini nanti akan berwawasan luas, lebih pintar nanti ya. Ya, lebih pintar ya. Sampai dengan negara Thailand, sampai 10 negara tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, ini bagaimana kondisi geografis Asia Tenggara ya. Geografisnya adalah
Samudra Hindia. Ya, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Kemudian ada Laut Cina Selatan dan ada Samudra Pasifik. Itu adalah secara geografis. Ya. Secara geologis, wilayah Asia Tenggara merupakan pertemuan pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Itu adalah secara geologisnya, ya, secara geologisnya untuk wilayah Asia Tenggara. Nah, itu anak-anak materi yang hari ini kita bahas. Nah, ini lihat, wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung, artinya berbentuk daratan, dan daratan berbentuk gugusan kepulauan, tadi Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Saya kira itu materi untuk hari ini IPS. Ya. Tugasnya anak-anak rangkum, anak-anak tulis materi yang sudah dijelaskan Bumar tadi, yang kita bahas bersama tadi, ya. Ditambah dengan ini, bagaimana kondisi sosial budaya masing-masing negara di Asia Tenggara. Ditulis di buku tulis IPS, ya. Nanti hasilnya dikirim seperti kemarin IPA, ya. Cara menangkumnya seperti materi IPA kemarin, Bumar menjelaskan, Bumar rangkum seperti itu. Anak-anak pun saya kira bisa kok mendengarkan, merangkum apa yang diterangkan oleh Bumar. Saya kira itu yang bisa disampaikan Bumar, ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.